Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saat sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya seluruh jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan buat kita saat hari ini. Dan biarlah segala pujian kita naikkan kepada Tuhan. Kita mau akui kepada Tuhan, kita tidak dapat hidup tanpa kasih Tuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saat sore hari ini kita persembahkan korban syukur kita kepada Dia. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Ajaib. Bersamamu Tuhan. Haleluya. Glory. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Amin. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Glory menghiasi hati dan jiwaku. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku.
sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya. Menghiasi hati dan jiwaku. Glory. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku. Amin. Seperti sungai yang tak pernah kering. Oh, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku. Seperti sungai yang tak pernah kering. Haleluya. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu Tuhan. Dalam kasih-Mu ku merasa, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, inilah ungkapannya keluar dari hati kami Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku Tuhan. Bahkan kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu. Kami akui kami ada saat sore hari ini karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Ampuni segala pelanggaran kami. Layakkan sebentar kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Pujian kami kepadamu Tuhan. Memberkati ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Mengurapi kami seluruh jemaat-Mu. Mengurapi kami seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Sehingga berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan dalam ibadah kami saat sore hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir. Tuhan melawat kehidupan kami seluruh jemaat-Mu saat sore hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari saat sore hari ini kita mau bersorak. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Dialah kekuatan kita. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia yang berperang ganti kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh, ajaib Kau. Amin. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan, haleluya, bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharap, Dia perlindungan, Dia perlindungan dan pengharapan. Puji Tuhan, hanya Dia tempat perlindungan kita, karena Dia kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akui hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus yang berkuasa. Amin. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Haleluya. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, amin. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya nama Yesus, nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang akan memberikan kemenangan, memberikan kelepasan. Dan hanya nama Yesus yang penuh dengan kuasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kekuatan yang Kau beri buat kami Tuhan. Kau terus ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau berjalan bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Luar biasa Kau Tuhan, luar biasa Kau Yesus. Amin. Oh, janji-Mu ya dan amin Tuhan. Glory, glory, glory. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bawa pujian dengan penuh penyembahan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Oh, ada Yesus yang senantiasa menyertai kita. Ada mujizatnya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, amin. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada
yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa kami yang di sorga, ini yang menjadi percaya kami Tuhan. Kami tidak akan menyerah, kami tidak akan putus asa Tuhan. Menghadapi segala pergumulan yang ada Tuhan. Sebab ketika hati kami tetap menyembah Engkau, di situ ada mujizat-Mu Tuhan. Ketika kami setia, ketika kami berharap dan taat akan Engkau, di situ mujizat-Mu Engkau akan nyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, lewat kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Ya sebentar yang kami dengar, biarlah menjadi kekuatan bagi kami, penghiburan bagi kami Tuhan. Dan semakin iman kami diteguhkan Tuhan, di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Makasih Bapa di surga, urapi kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Kita buka di dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya bacakan firman Tuhan saat sore hari ini. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kisah yang sudah sangat kita tahu Bapak Ibu Saudara ya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Ya, untuk menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Nah, satu penantian kita sudah seringkali pasti tahu dengan kata menanti, menunggu itu adalah satu pekerjaan yang membosankan, ya, satu pekerjaan yang nggak enak ya, menanti, menunggu. Ya. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, kisah daripada 5 gadis yang bijaksana dan bodoh ini adalah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana kita menunggu. Nah, selama kita menunggu inilah apa yang harus kita lakukan. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan, ketika kita melakukan pekerjaan menunggu itu pasti membosankan. Ya, pasti terburu-buru, kok yo enggak datang gitu ya Bapak Ibu Saudara. Terburu-buru, nggak tenang hatinya, ya, gelisah dan sebagainya. Namanya menunggu Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari kita belajar Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan. Di sana dikatakan bahwa gadis yang bodoh membawa pelita, tetapi nggak membawa minyak. Sementara gadis yang bijaksana membawa pelita serta minyaknya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita mempersiapkan diri, bagaimana kita dengan maksudnya begini, bagaimana apa yang kita lakukan sementara kita menunggu, ya, supaya tidak bosan, supaya kita tidak capek, supaya mungkin kita tidak lelah. Ya, saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Ketika masih ada waktu, gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri. Ya, selagi masih ada waktu menunggu mempelainya datang, Bapak Ibu Saudara, ya, yang penting saya sudah punya pelita.
nanti urusan minyaknya habis, minyaknya nggak ada, nanti mungkin saya bisa beli. Seperti itu ya pemikiran daripada gadis-gadis yang bodoh. Sementara saya punya pelita aja dulu. Ya, tidak memikirkan bagaimana dan sebagainya. Nah, bagaimana kita mempersiapkan diri kita, bagaimana selagi kita menunggu mempelai itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata penting sekali ya yang namanya cadangan. Ya. Tapi dalam tanda kutip yang hal-hal yang ini ya Bapak Ibu, jangan semua mungkin kalau sudah berkeluarga gitu ya, oh katanya harus punya cadangan gitu ya, harus ada istri cadangan, suami cadangan, itu nggak boleh Bapak Ibu Saudara. Ya. Kalau misalnya kayak mobil ada ban serep gitu ya, karena satu saat nanti bisa rusak, bisa meletus di perjalanan dan sebagainya. Ya. Dan kita perlu minyak itu sebagai cadangan kita supaya apa? Pelita kita tetap menyala. Supaya apa? Terang kita tetap menyala. Sebab ada kalanya kita tuh mati, redup, nyala, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, ada kalanya seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, bagaimana sangat perlunya minyak itu ya, kalau kita membawa pelita perlu minyak itu. Ya, jadi sangat perlu cadangan. Sementara gadis-gadis yang bodoh itu tidak memikirkan. Gadis-gadis yang bodoh pokoknya saya punya pelita. Nggak memikirkan saya punya minyak, cadangan minyak, saya memikirkan hal-hal yang lain, tidak. Tidak mempersiapkan diri, yang penting saya punya. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana gadis-gadis yang bodoh ini tidak mempersiapkan diri, ya selagi menunggu mempelai dia tidak melakukan entah itu beli atau bagaimana gitu ya, menunggu waktu mempelai laki-laki datang, tidak. Kalau kita baca di ayatnya ketika mempelai itu datang, kita lihat di ayat yang di ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang menunggu itu berbicara tentang waktu. Ya. Sudah tahu waktunya, sudah tahu saatnya, ya. Gadis-gadis bodoh itu ketika sudah tahu pelitanya hampir padam dan sudah tahu waktunya bahwa mempelai laki-laki sudah hampir datang. Ya, bingung. Karena apa? Pelitanya sudah mau mati. Dia bingung cari minyak. Padahal tadinya ada waktu buat mereka. Tadinya ada kesempatan buat mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi jemaat-jemaat yang bijaksana. Amin. Ya. Bijaksana. Kita sudah diberi peringatan lewat kebenaran firman Tuhan. Harusnya kita lebih lagi bijaksana. Ya. Hari-hari yang kita lalui, firman Tuhan katakan, hari-hari ini adalah hari-hari akhir. Oleh sebab itu kita perlu sekali dan sangat-sangat penting kita berlaku bijaksana dalam waktu. Ya. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang.
secara universal ataupun secara pribadi kita. Tetapi biarlah kita boleh menjadi jemaat-jemaat yang bijaksana. Amin. Jemaat-jemaat yang mengerti, jemaat-jemaat yang tidak hanya memahami, yang tidak hanya sekedar tahu, tetapi jemaat-jemaat yang benar-benar mengerti waktu ini adalah satu kesempatan. Kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Menjadi jemaat yang bijaksana sehingga kita punya cadangan minyak. Kita punya cadangan minyak. Cadangan minyak berbicara tentang kekuatan daripada Roh Kudus. Ya, cadangan minyak ini sangat penting, sangat perlu untuk kita tetap menyala. Pelita kita tetap menyala. Ya, di Yesaya dikatakan bangkitlah, menjadi teranglah. Ya, jangan sampai terang itu redup, jangan sampai terang itu mati. Tetapi terang itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu banyak-banyak kita punya cadangan minyak. Banyak-banyak kita terus minta urapan, kita minta terus kekuatan daripada Roh Kudus. Terus kita dipenuhi dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Hari-hari ini banyak orang memerlukan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang memerlukan kata-kata atau penyemangat. Kalau cuma mengeluh aja semua orang bisa mengeluh Bapak Ibu Saudara. Tapi mari Bapak Ibu Saudara tetap nyalakan pelita kita, jadilah terang. Jadilah terang dimanapun kita berada. Supaya pelita kita tidak padam, kita perlu banyak-banyak punya cadangan minyak. Kita minta terus kekuatan daripada Roh Kudus. Kita terus baca firman itu dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak saat-saat ini orang yang mencari, seperti saya katakan tadi, damai sejahtera. Dia cari kepastian. Mari kita lebih lagi jemaat Tuhan yang ada di GPD Kepanjen itu lebih lagi bijaksana dalam mempergunakan waktu yang ada. Ya, kalau saat ini PPKM ini terus berjalan ya sampai diperpanjang sampai tanggal 9 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Ya, kalau kita bijaksana mari gunakan waktu yang ada. Banyak waktu saudara. Banyak waktu saudara di rumah, mari pergunakan sebaik-baiknya. Ya, jangan menunggu nanti, engko ai. Yahmene. Nanti aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Ya, sebab kita tidak tahu waktunya ini kapan lagi kita nggak tahu. Tetapi mari selagi kita masih Tuhan beri kesempatan, Tuhan masih beri waktu. Ya, mari kita perbanyak cadangan minyak kita. Ya, kita perbanyak cadangan minyak kita supaya kita tetap menjadi terang, supaya pelita kita tetap menyala. Ketika pelita kita sudah mulai redup, ketika pelita kita hampir padam, Bapak Ibu Saudara, kita punya cadangan minyak yang banyak. Saya percaya itu pelita tidak akan mati, ya, akan terus menyala. Kalau kita cadangan minyaknya banyak. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, jangan seperti gadis yang bodoh ini. Ya, sudah tahu waktunya tinggal sedikit, dia masih keluar lagi beli, waktunya habis. Ya, sudah tahu waktunya mempelai sudah mau hampir datang. Ya, dia masih berburu minyak, dia masih membeli minyak, entah beli minyaknya jauh atau dekat di mana nggak ngerti Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan waktunya untuk kita santai-santai lagi Bapak Ibu Saudara. Seperti firman Tuhan, jangan sampai lengah.
Jangan sampai kita lengah dengan kondisi yang ada saat ini. Ya. Bersyukur Tuhan pemerintah katakan banyak di rumah saja ya. Di rumah saja. Ya. Di rumah Bapak Ibu Saudara bisa bersekutu bersama-sama dengan keluarga. Satu kesempatan juga. Ya. Satu kesempatan juga buat kita. Masih Tuhan izinkan, masih Tuhan berikan kesempatan berkumpul bersama-sama dengan, mari ya, pergunakan waktu banyak-banyak dengan keluarga dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga setiap anggota keluarga benar-benar mempersiapkan diri. Setiap anggota keluarga memiliki cadangan minyak sendiri-sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, cadangan minyak ini dibuat pribadi, lepas pribadi kita sendiri-sendiri, tidak berkelompok, enggak satu keluarga, oh keluarga ini enggak, tapi setiap pribadi lepas pribadi kita. Ya. Mari perbanyak persekutuan kita dengan Tuhan, bersekutu terus dengan Tuhan, baca firman. Ya. Biarlah menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bijaksana. Memandang waktu itu sangat-sangat singkat, apalagi saat ini Bapak Ibu Saudara ya. Hal kematian itu sepertinya, wow, satu hari sudah bisa berapa? Ya, satu hari bisa 1-2, besoknya 1-2 lagi, besoknya itu satu tempat yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, di tetangga Suruji ini baru-baru ini suaminya meninggal. Belum ada 3 hari, belum ada hari ini suaminya meninggal, besok istrinya. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Dan kita tidak tahu kehidupan kita. Tapi mari selagi Tuhan masih berikan kesempatan buat kita, mari kita lebih lagi bijaksana dalam kita mengatur waktu kita. Dalam kita mengatur waktu kita, mari kita lebih bijaksana lagi. Ya. Kalau kita aja secara jasmani mengatur sedemikian rupa waktu kita untuk jasmani kita, ya, apalagi untuk rohani kita. Ya. Kalau kita aja mengatur jasmani kita, oh habis ini masih punya planning yang begitu banyak ya Bapak Ibu Saudara. Tapi mari, jangan lupa planning untuk rohani kita juga perlu. Jangan hanya sekali lagi, jangan hanya jasmani aja yang kasih kita. Jangan hanya jasmani kita aja yang kita kasih vitamin. Ya, sampai berbeli yang berjuta-juta pun is okay. Ya. Beli vitamin yang mahal pun mungkin Bapak Ibu Saudara berani lakukan. Tapi ingat, kita juga lakukan itu untuk Tuhan. Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Ya, sampai rela berjemur ya, itu berkat Tuhan yang luar biasa ya, kita bisa berjemur itu ya. Orang bisa rela berjemur berjam-jam supaya virusnya mati, supaya enggak ada bakteri dalam kehidupan kita. Ya. Bisa berjemur dari jam 8 sampai jam 10. Bersekutu dengan Tuhan aja 1 jam udah bingung kapan selesainya. Ya, apalagi sekarang lewat live streaming. Ya, mungkin bisa disambi dengan ngapain. Ya, tapi Ibu Gembala sampaikan ketika kita beribadah, mari kita berpenampilan, mari kita bersikap sama seperti ketika kita datang beribadah di gereja. Ya, sebab hadirat Tuhan juga ada. Mari, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita perbanyak minyak kita. Kita perbanyak urapan. Kita perbanyak jamaah Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang menjadi cadangan kita untuk
pelita kita tetap menyala. Ketika saya sampaikan, ketika pelita kita sudah mulai padam, semangat kita mungkin mulai padam, kita punya cadangan minyak, ya, untuk membangkitkan pelita itu kembali, untuk menyalakan pelita itu kembali, sehingga nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan saja dipermuliakan. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan saat malam hari ini menjadi perenungan bagi kita semuanya. Mari jemaat Tuhan yang ada menjadi jemaat yang bijaksana. Jangan mau menjadi jemaat yang bodoh, tapi jadilah sidang jemaat Tuhan yang bijaksana. Ya, melihat segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan, melihat waktu yang Tuhan beri. Mari kita bergunakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, penuhkanku dengan firman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Haleluya. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Glory. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan firman-Mu. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Haleluya. Tuhan, penuhkan Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat sore hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami masih Kau perkenankan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan kami. Firman-Mu yang akan terus mengajar kami, membimbing kami, menuntun kami. Untuk kami lebih memahami isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu saat sore hari ini. Engkau ajar kami, Kau mengingatkan kami untuk kami terus menjadi jemaat yang bijaksana. Yang mempergunakan waktu yang ada ini Tuhan untuk terus mencari Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Sebab itu mari Tuhan tolong kami semua, seluruh jemaat-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang bijaksana ya Tuhan, yang dapat Tuhan mempergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk terus mencari kebenaran firman-Mu, mengejar urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kami perlu Engkau, kami perlu firman dan kuasa Roh Kudus itu Tuhan, untuk memampukan kami Tuhan dalam menghadapi situasi di hari-hari akhir ini ya Tuhan. Terima kasih kami percaya firman-Mu Tuhan yang singkat kami dengar. Tapi Roh Kudus yang akan terus menolong kami, Roh Kudus yang akan memberi pengertian kepada kami. Apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat Tuhan. Selama kami menunggu waktu Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Teguhkan, kuatkan iman mereka. Kau terus memelihara mereka Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami tetap ada di dalam Engkau. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat anugerah keselamatan dari Allah Bapa, kasih sayang damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pengurapan dan penyertaan dari kuasa Roh Kudus memberkati kita mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.